Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini super duper excited karena aku mau nge-review ini salah satu complexion baru yang kemarin udah banyak banget kalian request dengan komen-komen di channel YouTube aku maupun nge-DM via Instagram. Yes, ini adalah produk baru dari Skintific yang Ultra Cover Powder Foundation-nya seperti ini. Dan ini tuh emang lumayan lama karena aku harus PO nunggu sekitar hampir 1 bulanan gitu. Akhirnya produknya sampai dan bisa aku review nih kali ini buat kalian. Dan buat kalian yang masih nungguin untuk video reviewnya, pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa aku akan ngebahas dari packagingnya. Secara kelihatannya sih ini kayak warna biru metalik yang ada kayak gradasinya gitu ya. Di bagian depan ada nama produknya Skintific Ultra Cover Powder Foundation. Dan di sini aku pakai shade-nya adalah 02 Ivory karena untuk si cushionnya tuh aku cocok di shade itu ya. Baik yang gold ataupun yang velvet matte cushion warna biru. Semoga aja ini untuk bedaknya nanti juga cocok. Ini di bagian belakangnya ada beberapa keterangan-keterangan. Seperti expired date-nya sampai di tahun 2027, tapi kalau misalnya udah dibuka nih untuk bedaknya, masa berlakunya sekitar 1 tahun atau 12 bulan. Dan untuk netonya ada 9 gram, kemarin tuh aku beli harganya sekitar 130 atau 140 gitu. Nanti langsung akan aku tulis aja ya di sini. Dan seperti biasa harga terupdate udah aku taruh link di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja, karena bisa jadi kan harganya beda-beda ya. Terus detailnya lagi nih, kalau aku lihat ada ingredients. Seperti biasa aku bakal zoom ke kalian buat yang penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Udah gitu ada hal yang perlu diperhatikan, terus cara pengaplikasian. Dan ini di sampingnya juga ada beberapa klaim produk yang menyebutkan yang pertama natural matte finish, udah gitu oil or shine control, dan yang terakhir buildable full coverage. Oke, nanti langsung akan aku buktikan aja sambil dipakai di wajah aku ya. Terus untuk packaging dalamnya ini bakal aku kasih tunjuk juga. Salfok banget karena mirip sama punyanya Something kemarin ya. Yang copy paste cover blur powder foundation tuh sama-sama kotak dan juga metallic gloss, tapi memang beda di warnanya. Kita langsung akan lihat aja ya bagian dalamnya kayak gimana. Pas aku buka, yes, ternyata sama juga kayak punya Something. Dia itu di sini masih polosan dan ada puffnya. Untuk puffnya sendiri aku akan kasih tunjuk. Ini juga ada puff yang biasa, sama puff yang velvet atau lebih lembutnya. Yes, memang mirip juga sama punya Something. Tapi yang Something kemarin tuh dia bentuknya teardrop. Di sini untuk Skintific kotak ya. Udah gitu di bagian dalamnya barulah kaca sama bedak. Semirip itu memang ya dari segi package dalamnya juga. Dan seperti ini untuk shade 02 Ivory ya. Kelihatannya sih di sini dia kayak warnanya agak kekuningan. Biasanya yang kayak gini akan cocok di tipe kulit aku. Udah gitu kalau aku lihat di bagian belakang selain nama produk ada nama shade-nya 02 Ivory, expired date, dan juga masa berlaku. So ini ngebantu juga ya. Biasanya kalau expired date-nya aja kan kita nggak tahu nih sebenarnya bedaknya itu dipakai bisa berapa lama. Tapi di sini tertera jadi kita bisa cek. Dan pastinya tanpa berbasa-basi lagi aku akan kasih tunjuk detail pengaplikasiannya di wajah aku. Ini udah aku pakai ya, kayak gini hasilnya, kelihatannya flawless. So, lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Jadi ini kondisi wajah aku, seperti biasa aku selalu kasih lihat ya, untuk menunjukkan bare face-nya. Dan beberapa imperfection wajah, kayak noda di pipi dan juga bekas jerawat. Dan aku akan pakai untuk Skintific Powder Foundation-nya ini kira-kira seperti apa mulai dari sisi kanannya dulu. Dan di sini aku langsung ambil aja pakai puff halusnya yang biasanya lebih full cover ya. Nih, dalam satu kali swipe, wow, bener-bener coveragenya kayak nampol gitu ya. Padahal ini cuman bedak aja, tuh kalian bisa langsung lihat. Dan ini pastinya nggak berhenti sampai situ, harus di blend dulu, kalau nggak nanti terlalu medok ya. Jadi di sini aku tap-tap menggunakan puffnya, ini lumayan nyaman sih. Udah gitu untuk di area bekas jerawat aku juga aku cover di situ. Tadi kan agak kegelapan ya, tuh sudah mulai tersamar. Sekarang masuk ke area noda-noda yang ada di pipi aku yang juga cukup tebal tuh di sisi kanannya. Ini menurut aku shade ivory secara kelihatannya agak terang ya, agak berbeda dengan cushionnya. Karena kalau cushionnya itu benar-benar bisa match di tipe warna kulit aku.
Cuman ya kita lihat dulu nanti hasilnya kayak gimana, karena dia masih kekuningan aku rasa cukup oke. Dan di sini kelihatan di sisi kanannya udah meratakan warna kulit dan flawless. Waktu aku zoom tuh secara kelihatannya sih sudah cukup menyamarkan noda ya, tapi memang belum yang nutup banget. Dan karena memang ini tuh buildable coverage, jadi aku memutuskan untuk melayer lagi aja tuh di bagian nodanya. Di tap-tap terus sambil diratakan ya. Nanti hasilnya aku akan kasih tunjuk. Yes, kayak gini before after. Terlihat ngeblurin pori-poriku tuh di sekitaran hidung. Kalian bisa langsung lihat aja. Terlihat lebih matte dan smooth. Udah gitu aku akan lanjut di sisi kiri wajah aku sama si stepnya kayak tadi di tap-tap aja. Untuk puffnya ini sih menurut aku empuk dan enak untuk dipakai mengaplikasikan foundationnya. Khususnya yang bagian velvetnya ya. Seperti ini untuk hasilnya di wajah aku. Kelihatannya sih matte. Dan kalau kalian bisa lihat di before after, memang untuk bedaknya ini bisa meratakan warna kulit aku, menyamarkan bekas-bekas jerawat, noda-noda di pipi, udah gitu area bawah mata, nih bener-bener kayak flawless gitu. Ini pencahayaannya emang agak beda ya, jadi warnanya pun beda. Dan di sini aku putuskan untuk swipe menggunakan brush kayak biar lebih menyatu dan natural aja nanti hasilnya. Nih kayak gini aku akan kasih tunjuk ya, sudah jam 11.23 dan pastinya aku bakal selesaikan makeupku dulu. Oke, kayak gini untuk hasil makeupnya, flawless matte tanpa pakai highlighter, primer, ataupun setting spray. Jadi pure nanti kita akan lihat ya ketahanan dari powder foundationnya ini kayak gimana. Setelah aku pakai seharian, sejauh ini sih kalau aku rasakan di muka aku ya, walaupun dia flawless, full coverage, tapi kayak masih ringan dan gak kelihatan berbedak. Jadi sesuai klaimnya ya, natural matte finish, gak kelihatan dempul sama sekali, padahal coveragenya bagus. Karena memang baru aku pakai di hari ini, seperti biasa ya, untuk tes ketahanannya bakal aku update di akhir video. So, pasti tonton videoku sampai habis ya. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Dan ini update aku yang pertama masih di rumah aja jam 14.12, pakainya sekitar 2,5 jam. Nih, kalau secara kelihatannya sih sebenarnya dia nggak seputih itu ya. Kalian bisa langsung lihat aja, masih masuk di tipe skin tone aku. Dan kondisinya, yes, ini masih smooth, belum ada kayak glowy minyak gitu sih menurut aku. Tapi aku akan sedikit zoom lagi, sebenarnya di hidung sudah agak muncul glow, tapi kayak masih aman ya. Belum yang lumer juga. Dan sekarang di dahi aku ini agak ngelopek tipis di sisi kiri, tapi di bagian kanan dan atasnya tuh masih bagus-bagus aja. Dan overall pemakaian 2 jam sih menurut aku masih oke. Pastinya di sini aku akan keluar rumah ya. Sekalian tes. Jadi di sini seperti biasa pakai masker, panas-panasan, naik motor. Biar nanti kita lihat ya, apakah si powder foundationnya ini akan tahan lama sesuai klaimnya 16 jam. Nanti pastinya akan aku update. Tapi sebelum jalan-jalan, aku belum makan siang, sekalian mampir nih. Suami aku lagi pengen mie ayam. Jadi aku nyoba salah satu mie ayam yang ternyata ini penemuan. Per porsinya 7.000 aja, gratis kerupuk dan es tehnya bisa refill. Ya, ada yang tahu nggak itu kira-kira di mana? Habis itu aku nungguin Pak Sul lagi potong rambut dan barulah setelah ini kita jalan-jalan yang realnya ya. Udah pasti ke mall karena aku suka tuh sambil ngadem aku bisa olahraga juga tuh. Seperti biasa ya, cari langkah setiap harinya sambil cuci mata. Dan di sini sebelum pulang aku makan lagi. Ini sebenarnya bukan tes ketahanan lipstick, tapi ya kayak gini lah aktivitas aku ya. Setelah selesai makan, aku mencoba untuk update. Ini sudah jam 18.29, pakainya 7 jam. Kondisi di situ cahayanya agak redup, jadi aku nggak yakin bisa kelihatan apa enggak. Tapi di hidung aku tuh udah jauh lebih berminyak. Terus kayak ngecap kacamata gitu. Nih di sekitaran dagu aku, karena tadi aku udah makan mie ayam, makan yang kedua. Dia juga agak kayak luntur gitu. Yang pasti nanti aku bakal update lagi ya, karena ini juga nggak terlalu kelihatan. Tapi sebelumnya, aktivitas aku lagi ini adalah belanja. Jadi seminggu 2 kali memang aku belanja sih, sering hanya di sini. Terus aku mau update setelah udah sampai rumah nih, sudah jam 9.10. Pakainya 9,5 jam. Aku buka masker dulu dan tara, cukup banyak menempel di masker, khususnya di sekitaran T-zone, karena ini memang udah malam banget.
Dan sekarang aku bakal zoom kondisi realnya seperti apa. Nih kalau kalian bisa lihat di hidung aku yang ujung tuh udah ngelopek, terus di lipatan hidung kelihatan berminyak, ada bekas kacamata, coveragenya juga agak sedikit luntur ya di sisi kanan, tapi di sisi kirinya masih cukup oke walaupun sama-sama berminyak dan ngecap kacamata. Ini bagian dagu aku tadi yang aku bilang udah lumayan luntur walaupun belum yang banget ya, karena tadi kena minyak-minyakan juga. Terus biar lebih detail, aku akan tap-tap pakai tisu kayak gini untuk menghilangkan minyak-minyak dan juga keringat nih, nempel ya di tisunya. Pas aku zoom kayak gini kondisinya, bagian hidung atas, lipatan hidung udah nge-crack dan luntur. Udah gitu di dagu aku yang aku bilang tadi udah ngegeser waktu di swipe karena udah kena minyak juga waktu makan tadi. Terus di bagian dahi ini walaupun aku keringetan, cuma hilang di pinggirannya, di bagian tengahnya lumayan banyak ya. Dan di sekitaran pipi aku walaupun coveragenya masih ada, dia agak sedikit pudar, mungkin karena nempel di masker juga. Yang pasti yang paling parah T-zone dan area bawah mata juga coveragenya agak berkurang. Nih aku kasih tunjuk dipakai sampai malam, menurut aku minim ya oksidasinya karena muka aku masih kelihatan fresh aja. Dan untuk before after seperti ini, coveragenya sebenarnya masih cukup ada walaupun di area T-zone yang berminyak itu sudah luntur. Tuh kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Menurut aku cukup wajar pakai bedak aja karena udah pakai 9 jam. So untuk Skintific Powder Foundation di tipe muka kulit aku yang normal to oily, pemakaian 4-5 jam oke ya di odor, tapi selebihnya udah kelihatan luntur pastinya di T-zone aku karena di situ yang area berminyak. Jadi bisa dibilang bukan seawet itu, tapi lumayan ya untuk ukuran powder foundation. Yang keunggulannya sendiri menurut aku minim oksidasi ya, karena masih fresh aja dipakai sampai malam. So gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya, menurut kamu sendiri untuk Skintific Powder Foundation ini cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah.